Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan bahwa pemerintah akan terus menjalankan hilirisasi di dalam negeri, khususnya hilirisasi komoditas pertambangan, demi mendukung upaya Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas, yakni menjadi negara maju di tahun 2045 nanti. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Firman Hidayat dalam acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 pada Rabu 11 Oktober 2023. Firman menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah yang bisa didorong untuk hilirisasi di dalam negeri, seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Dirinya pun memberikan contoh dari sisi hilirisasi nikel yang telah dilakukan oleh Indonesia. Menurutnya, hilirisasi tersebut telah meningkatkan struktur ekonomi di Indonesia bagian timur dan membuat investasi di kawasan tersebut meningkat. Selain itu, hilirisasi juga menciptakan transfer teknologi bagi Indonesia. Karena itulah, pemerintah akan terus melanjutkan hilirisasi industri demi mewujudkan visi Indonesia menjadi negara yang berpenghasilan tinggi. Having downstreaming in our natural resources, we believe that Indonesia will continue to strengthen its economic structure and economic complexity, and we can increase our growth beyond 5%. The projections from Harvard show that Indonesia can grow on average by 5.6% until 2030, but in government we believe we can grow more than that, close to even more than 6%. So with that reasoning, to achieve our vision in 2045, becoming a high-income country and do it in a sustainable way, Indonesia will continue industrialize through downstreaming, accompanied by our efforts to do decarbonization to mitigate the impact of climate change. Sementara itu, Head of Economic and Research UOB Indonesia, Enrico Tanuwijaya, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa hilirisasi telah meningkatkan nilai tambah ekspor pada nikel. Dan hilirisasi ini akan memberikan dampak ekonomi yang semakin besar jika dilakukan pada berbagai komoditas lainnya. Value added. The ore exports only amounted to like 2 billion before we refine it. Now it is up to the tune of 30 billion. Imagine you replicate that for copper. June next year, there'll be probably more policy for downstreaming. Bauxite already started. So this is, to me, opportunity, because the greater ecosystem that we are looking at is on the cleaner transportation. Lalu bagaimana pergerakan emiten pertambangan dan juga kontraktor pertambangan logam terkait adanya aksi pemerintah yang terus mendorong hilirisasi nikel di tanah air? Kita simak secara seksama. Kita lihat dulu saham Hilcon yang merupakan satu-satunya emiten kontraktor tambang nikel di perdagangan hari ini yang ternyata bergerak menguat 0,4%, berada di level Rp2.530 per satu unit sahamnya. Selain Hilcon, kita lihat juga pergerakan saham emiten nikel lainnya. Saham Trimegah milik Grup Harita terlihat bergerak sideways pada kesempatan kali ini. Lalu saham Antam, Vale, dan Timah juga terlihat bergerak menguat begitu ya, 0,28% dan 0,9%. Namun untuk Timah bergerak sideways. Untuk Harum Energy, lalu juga Merdeka Battery Materials berada di zona koreksi, masing-masing melemah 0,9% dan 0,68%. Central Omega Resources bergerak sideways di pagi hari ini.